Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara bid'ah, maka bid'ah yang dimaksud di sana adalah dari sisi syariat. Sedangkan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan bid'ah, maka ini adalah bid'ah dari sisi bahasa. Hal ini sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau di surah Al-Baqarah di ayat 117, wal bid'atu ala qismain, dan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Taratan takunu bid'atun syar'iyyah. Terkadang bid'ah itu dalam makna syariat, kaqaulihi, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa taratan takunu bid'atun lughawiyyah, dan terkadang juga bid'ah itu dalam makna lughawi atau bahasa. Kaqaulihi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam di salatut tarawih. Saya akan menanggapi video barusan yang sudah memberikan tanggapan pada video saya sebelumnya terkait ungkapan sahabat Umar bin Khattab, yaitu ni'matil bid'atu hadhihi. Awalnya, saya menanggapi salah seorang Ustadz Salafi Wahabi yang tidak sepakat dan menolak jika bid'ah hasanah itu disandarkan pada ungkapan sahabat Umar bin Khattab ini. Beliau memberikan satu argumen bahwa bid'ah yang dimaksud oleh sahabat Umar bin Khattab itu adalah bid'ah secara lugawi, bukan bid'ah secara agama. Itu argumen beliau. Nah, argumen ini kemudian saya tanggapi. Tentu saya menanggapi dengan beberapa argumen, di mana argumen saya itu ternyata tidak ditanggapi secara presisi oleh video barusan, dan beliau langsung mengusung konsep bid'ah yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir. Sementara Imam Ibnu Katsir itu memang tidak memiliki istilah bid'ah hasanah. Beliau itu mengakomodir seluruh kategori bid'ah yang sesuai dengan agama, dan beliau menamakannya sebagai bid'ah secara bahasa. Dan ini kita nanti pertegas, kita tanggapi. Nah teman-teman, saya ingin cerita sedikit terkait dengan argumen saya untuk menanggapi Ustadz yang pertama. Jadi kalau dikatakan bid'ah secara bahasa tidak ada hubungannya dengan agama, ini kurang tepat. Karena saya berpandangan bahwa sahabat Umar bin Khattab pada saat itu sebagai seorang Amirul Mukminin, dan yang disikapi oleh beliau itu persoalan ibadah, yaitu sholat tarawih. Di mana sahabat Umar bin Khattab itu menggagas sholat tarawih dikumpulkan pada satu imam, dilakukan 1 bulan penuh dengan bilangan rokaat 20 rokaat. Dan ini yang tidak ada pada masa Rasulullah. Jadi praktek ini tidak ada pada masa Rasulullah. Oleh karena itu sahabat Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, adalah apa yang saya gagas ini. Jadi ini melalui proses ijtihad seorang Amirul Mukminin terkait hal-hal keagamaan. Maka kemudian jika dikatakan hanya secara bahasa, itu tentu tidak tepat. Jadi pasti apa yang dikatakan oleh sahabat Umar ini berkaitan dengan urusan agama. Lalu yang kedua, apa yang digagas oleh sahabat Umar ini ternyata disepakati oleh para sahabat. Dan kesepakatan para sahabat terkait apa yang digagas oleh sahabat Umar ini kemudian menjadi sebuah ijma' sahabat. Jadi bid'ah yang disampaikan oleh sahabat Umar, yang dilakukan oleh sahabat Umar itu menjadi ijma' sahabat, dan kita tahu ijma' sahabat itu adalah hujjah, bisa dijadikan hujjah dalam agama. Tentu ini berkaitan dengan urusan keagamaan. Dan yang ketiga, ternyata Imam Asy-Syafi'i sebagai tokoh mujtahid menjadikan bid'ah yang tidak tercela ini dengan berhujjah pada ungkapan sahabat Umar bin Khattab ini. Jadi ini dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i. Makanya kalau hanya sekedar bahasa, sekedar basa-basi, yaitu tidak tepat. Jadi pasti apa yang disampaikan oleh sahabat Umar itu juga berkaitan dengan urusan agama. Jadi ini argumen yang saya usung, teman-teman, yang tidak ditanggapi oleh Ustadz barusan. Baik, kita langsung masuk pada persoalan. Kita menanggapi pertama. Saya akan memberikan tanggapan pada bid'ah secara bahasa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Apakah benar bid'ah secara bahasa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu tidak ada kaitannya dengan agama? Saya membawa kitab Mafhumul Bid'ah wa Atharuhu pada Shahifah 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamu Ibnu Katsir wadihun fi annahu yufarriqu bainal muhdatsat. Jadi ungkapan Imam Ibnu Katsir itu sudah sangat jelas bahwa beliau itu membedakan beberapa perkara yang baru dalam urusan agama. Faqad takunul muhdatsatud diniyatu bid'atan lugawiyatan. Jadi perkara baru yang selaras dengan agama itu disebut sebagai bid'ah secara bahasa.
walakinnaha laisat bid'atan syar'iyatan, dan tidak disebut sebagai bid'ah secara syariat. Nah, ini teman-teman, ternyata apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ini juga menyikapi persoalan baru, dan persoalan baru itu ada dasarnya ataukah tidak. Kalau tidak ada dasarnya maka disebut sebagai bid'ah syariat yang hukumnya haram. Kalau sesuai dengan agama maka dikatakan bid'ah secara bahasa. Dan ternyata ketika kita koreksi, ketika kita telaah, perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Asy-Syafi'i itu adalah perbedaan penyebutan atau khilaf lafzi. Karena apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah al-muhdatsatu minal umuri dorbani. Ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an fahadihi al-bid'atu dolalah. Jika ada perkara baru yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi athar, ataupun menyelisihi ijma', maka ini dikatakan bid'ah dolalah. Nah, kalau versi Imam Ibnu Katsir ini disebut sebagai bid'ah syar'iyah karena menyelisihi. Wa thaniyatu ma uhditha minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hada. Sedangkan jika ada perkara baru yang tidak menyelisihi hal di atas, maka ini disebut bid'ah yang ghairu matmumah ataupun bid'ah hasanah. Dan ini bid'ah hasanah ini Imam Ibnu Katsir menyebutnya sebagai bid'ah lughawi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi secara substansi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ibnu Katsir itu tidak ada perbedaan, dan Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan bid'ah lughawiyah, ternyata bid'ah lughawiyah yang dimaksud itu adalah bid'ah diniyah, bid'ah secara agama yang sesuai dengan agama. Itu. Jadi saya kira sudah jelas. Kemudian, kenapa saya katakan secara substansi itu tidak berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i? Karena Imam Ibnu Katsir dalam satu qaulnya, ini ada dalam kitab Ibnu Katsir pada jilid 2 Shahifah 559, beliau mengatakan, wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhibah hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jadi kita itu tidak diperbolehkan untuk menghukumi satu perkara ini halal, ini haram hanya berdasarkan lisan kita, bukan berdasarkan ilmu. Ini adalah sesuatu yang terlarang. Wa yadkhulu fi hada kullu man ibtada'a bid'atan laisa fiha mustanadun syar'i. Masuk dalam kategori yang terlarang ini adalah setiap orang yang melakukan bid'ah yang tidak memiliki sandaran syariat. Nah, ini jelas senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau yukhalifu al-kitabah awis sunnah aw atharan aw ijma'an, berarti tidak memiliki sandaran dalam syariat. Maka ini jelas tertolak. Tapi jika memiliki sandaran secara syariat, la yukhaliful kitab wala sunnah walal athar walal ijma', maka ini disebut sebagai bid'ah yang tidak tercela. Dalam konsep Syafi'iyah ini dikatakan bid'ah hasanah, namun Imam Ibnu Katsir meskipun beliau bermadhab Syafi'i tidak ingin menyebut bid'ah hasanah, beliau justru menyebutnya sebagai bid'ah lughawi. Jadi tidak ada perbedaannya teman-teman. Jadi secara substansi Imam Ibnu Katsir dengan Imam Syafi'i itu tidak ada perbedaan, wal khilafu lafdiyun. Perbedaannya itu hanya secara penyebutan. Kemudian bid'ah hasanah itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Karena kenapa? Karena ungkapan sahabat Umar bin Khattab itu adalah nikmatil bid'atu hadihi. Kita tahu bahwa kalimat nikmah itu adalah kalimatun tajma'ul mahasin kullaha. Ini ada dalam kitab Minhatul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Al-Imam Zakaria Al-Ansori pada jilid 4 Shahifah 441. Dikatakan nikmal bid'atu liyadulla ala fadliha, untuk menunjukkan atas keutamaan bid'ah tersebut. Fa inna nikmah, karena sungguhnya nikmah kalimatun tajma'ul mahasin kullaha, adalah kalimat yang menghimpun seluruh kebaikan. Nah, bid'ah hasanah ya sama posisinya dengan nikmatil bid'atu hadihi. Kama anna bi'sah tajma'ul masawi, sebagaimana kalimat bi'sah itu menghimpun seluruh keburukan-keburukan. Dan yang menjadikan hujjah ungkapan sahabat Umar ini bukan hanya Imam Asy-Syafi'i, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Kemudian ada dalam satu kitab yang bernama Al-Kawkabul Wahhaj fi Syarhi Sahih Muslim bin Hajjaj pada jilid 10 Shahifah 339. Dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah hadza amun makhsus
li'annal bid'atah tangqasimu bihasabi aqsamis syariati ila wajibatin wa mandubatin ila akhirih. Jadi bid'ah secara syariat itu terbagi menjadi 5, 1 bid'ah wajibah, 2 bid'ah mandubah, 3 bid'ah mubahah, makruhah dan muharramah. Dan wa yashhadu li hadza taqsim qaulu Umar radhiyallahu an nikmatil bid'atu hadhihi. Dan pembagian syariat ini didukung oleh ungkapan sahabat Umar, yaitu nikmatil bid'atu hadhihi. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ini bukan hanya persoalan bahasa, tapi adalah persoalan agama pula. Itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada ulama yang mengatakan itu bid'ah lughawiyah, ya tidak ada persoalan. Dikatakan bid'ah lughawiyah, oke. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu adalah bid'ah majaz. Di antaranya adalah Imam Asy-Syatibi mengatakan bid'ah secara majaz karena hakikatnya itu tidak bertentangan dengan sunnah. Ini hanyalah persoalan lafal. Imam Syafi'i ataupun dalam madhab Syafi'i yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, dikatakan bid'ah karena tidak ada pada masa Rasulullah, tidak dilakukan pada masa sahabat, dikatakan hasanah karena tidak bertentangan dengan dalil, tidak bertentangan dengan hujah-hujah agama. Dan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menyatakan bid'ah lughawi, ternyata bid'ah lughawi itu masih masuk dalam kategori bid'ah dini. Karena Imam Ibnu Katsir memiliki dasar bid'ah yang sesuai dengan agama itu namanya bid'ah lughawi. Nah, itu teman-teman, saya kira sudah sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.